guru itu juga menyadari, oh berarti saya harus memperbaiki proses pembelajaran saya supaya materinya itu dalam diskusi pembelajarannya itu sukses, tercapai gitu. Jadi tidak hanya untuk gurunya saja, tapi justru untuk tidak hanya untuk murid, gurunya, juga untuk pihak sekolahnya, untuk memperbaiki seperti apa gitu. Ya kan, makanya di sini melakukan perbaikan penjaminan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, menetapkan kriteria ketuntasan minimalnya. Nah, yang menentukan KKM kan guru-guru kan, per KD dulu. Per KD dulu, setelah per KD baru per mata pelajaran. Per semester, gitu loh Pak. Ada KD 5. KD 5 ini macam-macam KKM-nya. Untuk satu semester, gabung 5 ini, rata-ratakan, oh itu KD per semester. Ini dia baru. Ya. Baik, lanjut ke apa? Nilai belum 100, Ibu ya? Mungkin belum 100, iya. Oh, baik. Karena guru 90 saja, Pak. 90. Oh ya, baik. Oke, ini. Nanti isinya saya lengkapi, Ibu. Kalau ini rasanya bisa semua sekolah 100 ini, Mas. Oh, baik. Lanjut aja. Di poin ya, 441 sekarang. 441. Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap. Oke, sekarang saya tanya, apakah sekolah punya instrumen untuk melakukan penilaian baik sikap, pengetahuan, atau instrumennya? Punya ada Pak Sari, daftar nilai kan ada aspek pengetahuan dan keterampilan dan sikapnya. Ada Bu, bukan instrumennya. Iya, Bu. Ini kan ada observasi, ada pengamatan, teknik penilaian yang relevan. Jadi ada instrumennya, di instrumen itu akan ini. Oh ya, baik. Nanti akan kami lengkapi ini. Pamur, silakan Pamur. Oke, jadi untuk ini, nanti saya akan berikan contoh instrumennya deh Pak. Oh ya, baik Bu. Nah, instrumennya ini. Baik, ini biarkan saja dulu ya. Kita lanjut ke 4.5. Biarkan 100 dulu, biarkan 100. Oh ya, baik. Ke 4.5. Oh, 4.5. Baik, di 4.5 penilaian dilakukan mengikuti prosedur 451 berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur. Yaitu oke, ini benar, ini 100, oke. Artinya, ya betul, mudah-mudahan disetujui. Kemudian di 452 penilaian aspek sikap melalui tahapan. Melalui beberapa tahap. Aspek pengetahuan juga dilakukan melalui beberapa tahap. Kalau kami memberikan nilai 100, walaupun mungkin aspeknya tadi belum bisa ditunjukkan, iya. jadi mungkin kami lakukan. Boleh deh Pak. Oh ya, baik Bu. Setelah ditunjukkan, sah nilai 100-nya itu. Ya. Kemudian di 453 menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai. Ini dari yang ada kami untuk ini mengikuti beberapa kriteria kelulusan. Ya. Nah, memberikan nilai 100 Ibu. Baik. Ini sudah langsung ke PTK ya. PTK saya bisa ambil dari ini. Dari apa? Dari raport mutu. Ya, oh ya, baik Bu. Jadi sudah selesai nih Pak, yang 4 ya. Yang 5 itu kan PTK, sarana tidak perlu diingat, kemudian apa namanya, pembiayaan juga tidak mungkin dikupas di sini. Yang itu pengelolaan ya. Saya rasa cukup deh untuk sampai dengan 4 standar. Bu Mei, ya saya rasa cukup. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita tutup ini. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan untuk di sesi yang
berikut ini. Karena tadi dari arahan, rekomendasi dan paparan sudah disampaikan Bu Jahido dan Bu Me dan Pak Asari. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Bu Dwi. Oh ya Pak Arsoyo, silakan Pak Arsoyo. Ya, Assalamualaikum Bu Ido. Waalaikumsalam Pak Har. Ya, mau nanya untuk persiapan semesteran nanti bulan Desember, Ya, apa perlu dimulai untuk melakukan membuat soal berupa IC Bu atau pilihan ganda aja Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bapak, jadi pertanyaan Pak Arsoyo soal IC Bu Ido, Iya, apakah jadi sudah gini. bisa dimulai? Nanti dalam waktu dekat ini Pak, kita kan akan melakukan AKM, bukan UN lagi, ya. Nah, di AKM itu ada 3 komponen yang akan dinilai oleh pemerintah. Memang kurikulum dari mulai nak memang yang sambung lah, yang timnya yang sambung. Tolong Pak Halim, host, silakan di mute dulu Pak, yang tidak. Halo, sudah ya. Ya, Jadi silakan nanti untuk 3 ada yang komponen. namanya asesmen kompetensi nasional, secara nasional. Itu ada 3 komponen. Pertama AKM, asesmen kompetensi minimal. Di asesmen kompetensi minimal ini Pak Soehartoyo, itu yang akan ditonjolkan yakni literasi dan numerik. Bicara literasi numerik harus memunculkan stimulus dalam soalnya itu. Dan stimulus ini tentunya bentuk narasi, literasi, dan numerik. Tadi bicara Bu, boleh tidak pilihan ganda atau esai? Ya, jadi semua di mute. Bu Ida di unmute Pak. Ibu silakan di unmute Bu mic-nya. Oke, sudah unmute sendiri. Jadi nanti Bapak, Ibu, AKM itu soalnya itu seperti HOTS. Ya, high order thinking. Bicara HOTS berarti menggunakan stimulus. Stimulusnya baik dalam bentuk literasi maupun dalam bentuk numerik. Boleh tidak Bu pilihan ganda ataupun esai? Boleh pilihan ganda, boleh esai, namun tetap harus ada stimulus. Stimulusnya dulu baru nanti silakan Bapak mau. Nah, jawaban itu kalau bicara dengan HOT itu jawabannya tersirat, bukan tersurat. Jadi tersirat. Anak harus bisa nalar di situ. Jadi kalau misalkan Pak Hartoyo, Bu soalnya esai atau pilihan ganda, boleh dua-duanya. Kalau ingin lebih ininya lagi, udah esai saja, gitu loh. Tapi kalau mau di ini combine, harus di-combine, itu bisa pilihan ganda, bisa esai. Yang penting jangan lupa harus ada stimulusnya. Itu Pak Hartoyo. Kemudian AKM ini akan dimulai untuk anak kelas 11 mulainya. Jadi nanti sekitar bulan Maret. Mungkin Januari atau Februari itu guru-guru akan diberikan satu simulasi ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah sebelum pandemi deh. Itu sudah pernah kan Pak? Ibu ada simulasi untuk AKM untuk guru-guru? Pernah tidak Bu, Bapak? Pernah Bu Haji. Iya. Ya bentuknya seperti itu gitu. Ya Pak Hartoyo. Jadi kalau misalkan Bu saya mau bikin soalnya PG, boleh. Bu saya enggak, saya esai aja, boleh. Yang penting nanti soalnya harus hot dengan diawali stimulus. Sebetulnya binaan saya kalau tidak salah sudah pernah itu membuat soal waktu di Jaksa. Masih ingat tidak siapa tuh? Bu Dwi ngikut tidak Bu Dwi? Tidak Bu. Tidak ada, mungkin guru-guru yang lain ikut? Iya Bu Haja ikut di Jaksa ya Bu Haja ya? Iya, saya koreksi terus begini ya, loh. Detail. Gitu ya, di sana.
Itu sebenarnya latihan, dan nanti di AKM itu juga seperti itu. Nah, saya harapkan Bapak Ibu dalam melakukan pembelajarannya juga harus mengarah kepada AKM yang hot study, supaya anak terbiasa. Jangan yang biasa, jelaskan ini udah. Nah, tidak, harus pakai narasi dulu, narasi. Baru setelah itu, apa yang kamu, pendapat kamu tentang narasi di atas. Sehingga anak, nah kalau misalkan essay itu memang repot buat guru meriksanya. Pilihan ganda gampang buat guru, tapi tidak melatih anak untuk bernalar. Mungkin itu Pak Hartoyo jawaban saya. Ya, terima kasih Bu Doa. Ya. Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi intinya stimulus yang penting, perkara bentuknya multiple choice ataupun essay tidak masalah. Saya kira cukup ya Bu Ida ya untuk tanya jawabnya. Boleh silakan. Ya, terima kasih Bu Ida dan Bapak Mungkin Ibu. Bu Mei kali akan ini, Bu Mei atau Refleksi kepala sekolah. Refleksi, iya. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Hajah Mary Dalisna MPD untuk memberikan refleksi dari hasil arahan, paparan, dan rekomendasi dari pengawas Ibu Hajah Ido. Kami persilahkan Bu Mei. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih Ibu Hajah Hafidatu Faizah yang telah memberikan banyak sekali masukan-masukan untuk kami SMK Negeri 42, dan kami mengambil kesimpulan bahwa ada hal-hal yang nanti mungkin sambil menunggu Ibu untuk memberikan rekomendasi, kami mengambil kesimpulan bahwa kami harus melakukan workshop pembelajaran siswa aktif abad 21 dan juga 4.0 ya. Digital 4.0. Iya. Nah, kemudian juga ditambahkan pemahaman ya, pemahaman kepada guru-guru bagaimana membuat soal hot ya, yang merujuk kepada nanti kepada AKM ya, literasi numerik, bagaimana narasi dan literasinya supaya anak itu bisa menjawab soal ya yang tersirat bukan tersurat. Dan pada dasarnya ini kembali lagi bagaimana guru-guru bisa melakukan pembelajaran di kelas yang mengarahkan kepada tingkat penalaran siswa. Baik Ibu Hajah Hafidatu Faizah dan juga teman-teman semua TPMPS dan juga semua undangan ya, selesai sudah acara kami di sini SMK 42 mulai dari yang dimulai tadi sebenarnya pukul 13 tapi bisa mulai pukul 14 dan selesai hari ini jam 16:28. Semoga pertemuan kita pada hari ini banyak memberikan kemanfaatan dan juga kemajuan bagi seluruh ya Rabbal Alamin. siswa dan juga guru SMK Negeri 40 dan juga seluruh sekolah yang masuk ke dalam Zoom meeting ini, dan mohon maaf apabila mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Dwi, saya minta Pak siapa namanya Pak Azari. Pak Azari tolong tadi itu diperbaiki, kemudian share ke WA ya supaya saya langsung membuatkan rekomendasinya. Ya, terima kasih Bu. Demikian serangkaian acara supervisi mutu SMK Negeri 42 Jakarta pada hari ini. Dan akhirnya marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebihnya saya sebagai moderator dan Pak Nur Halim sebagai host dan Bu Maria sebagai notula, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami perbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.